Oke, di sini kita sedang bersama dengan bapak-bapak Satpam dan Keamanan. Nah, kita akan tanya-tanya mereka soal penyakit alkaptonuria. Bapak-bapak berdua, apakah tahu soal penyakit alkaptonuria? Ini jenis penyakit baru ya? Oh, bukan Pak, itu kayak penyakit langka gitu Pak. Jadi karena ada gangguan pada metabolisme asam amino. Belum pernah Mbak, Belum pernah dengar ya Pak? Nah, ada kalau ke sini? Ada. Belum pernah dengar itu. kalau boleh tahu, ibunya tahu soal penyakit alkaptonuria nggak? Belum tahu, apa itu ya Pak? Kalau bapaknya juga Nggak belum tahu. ya? Nah, ternyata masih banyak ya yang belum tahu tentang penyakit alkaptonuria. Yuk tonton video ini untuk mengetahui alkaptonuria lebih lanjut. Bayangkan sebuah kondisi di mana urin Anda menjadi hitam dan tulang Anda menjadi gelap seperti malam. Kedengarannya seperti cerita fiksi ilmiah bukan? Selamat datang di dunia alkaptonuria. Perkenalkan, saya Syifa Auria Wardah. Dan saya Hilya Fatona Rahmatillah. Di sini kami akan menjelaskan tentang alkaptonuria. Selamat menyaksikan. Alkaptonuria adalah kondisi bawaan yang terjadi karena gangguan pada pemecahan asam amino tirosin. Penyakit ini memiliki gejala yang menarik sehingga dijuluki sebagai penyakit tulang hitam atau urin hitam. Sekarang mari kita bayangkan bahwa tubuh Anda adalah sebuah pabrik dan tirosin sebagai bahan bakunya. Biasanya tirosin ini akan diolah oleh pabrik ini menjadi fumarat. Namun, pada penderita alkaptonuria, proses ini terganggu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi sehingga proses ini bisa terganggu? Pada penderita alkaptonuria, terdapat gangguan pada gen HGD yang terletak pada kromosom 3Q 13.33 yang mengakibatkan enzim homogentisat 1,2 deoksigenase tidak dapat bekerja. Apabila enzim ini tidak bisa bekerja, maka dia tidak bisa menghasilkan malilacetoasetat. Malilacetoasetat tidak bisa menghasilkan fumaril asetoasetat, dan fumaril asetoasetat tidak bisa menghasilkan fumarat dan juga asetoasetat. Akibatnya, terjadi penumpukan homogentisat atau HGA dan bisa teroksidasi menjadi benzokuinon asetat. Homogentisat atau HGA yang menumpuk ini dapat diekskresikan dalam bentuk urin, sehingga urin penderita apabila dibiarkan pada udara terbuka dapat berubah warna menjadi hitam. HGA yang menumpuk ini dapat teroksidasi menjadi benzokuinon asetat yang merupakan pigmen gelap yang dapat menumpuk pada jaringan tubuh. Pigmen gelap ini dapat kita lihat pada permukaan kulit, tulang rawan seperti telinga, atau bintik hitam pada bagian putih mata. Gejala ini kita sebut sebagai ochronosis. Itulah kenapa alkaptonuria juga dijuluki sebagai penyakit tulang hitam atau urin hitam. Ochronosis ini juga dapat menyebabkan nyeri dan kaku pada sendi. Nyeri ini dapat dirasakan pada bagian lutut, pada bagian pinggul, atau bagian tulang belakang. Selanjutnya adalah diagnosis penyakit alkaptonuria. Nah, penyakit ini dapat kita diagnosis melalui 3 cara. Yang pertama adalah tes urin, yang kedua adalah mengukur aktivitas enzim HGAO, dan yang ketiga adalah tes genetik. Yang pertama adalah tes urin. Nah, pada penderita alkaptonuria akan mengalami peningkatan jumlah ekskresi asam homogentisat atau HGA dalam bentuk urin. Nah, ciri khasnya kita bisa melihat dalam urin kita. Nah, dia akan menjadi hitam apabila terkena udara karena terjadi proses oksidasi. Yang kedua adalah mengukur aktivitas enzim HGAO. Enzim HGAO adalah enzim homogentisat oksidase, di mana dia sangat berperan dalam metabolisme HGA. Pada penderita alkaptonuria ini, enzim HGAO dapat mengalami penurunan. Yang ketiga adalah tes genetik, di mana kita bisa melakukan tes DNA untuk mengetahui apakah ada mutasi gen HGD yang dapat menyebabkan penyakit alkaptonuria. Penderita alkaptonuria dapat melakukan beberapa treatment, diantaranya diet rendah protein. Nah, diet rendah protein ini seperti mengurangi konsumsi daging merah, telur, atau kacang-kacangan untuk membatasi tirosin dan fenilalanin sehingga produksi HGA dapat berkurang. Kemudian, penderita alkaptonuria juga dapat mengkonsumsi obat yang bernama nitisinon. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan produksi HGA pada metabolisme tirosin, sehingga produksi HGA dapat berkurang. Untuk nyeri dan kaku yang dirasakan pada penderita alkaptonuria, penderita ini dapat melakukan fisioterapi atau mengkonsumsi obat antiinflamasi untuk mengurangi nyeri dan kaku yang dirasakan. Sebagai penutup, alkaptonuria mengingatkan kepada kita bahwa gangguan satu gen pun dapat memberikan dampak yang besar bagi tubuh kita.
Alkaptonuria juga mengajarkan kita untuk lebih peka dan lebih peduli pada diri kita sendiri. Sekian dari kami, stay safe, stay healthy. Stay strong, stay happy. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di dunia berikutnya. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do.